Wanita yang bekerja di PT Dwi Putra Tirta Jaya ini menjadi dalang dari peristiwa di Kelapa Gading. Mau tahu siapa dia? Mari kita simak di video kali ini. Saudara, 12 orang pelaku penembakan bos ekspedisi pelayaran di Kelapa Gading mendapatkan bayaran 200 juta rupiah. Uang ini disiapkan oleh dalangan, yaitu tersangka NL yang merupakan karyawan korban. Wanita ini bernama Nur Lutfia dan usianya saat ini adalah 34 tahun. Meskipun telah menikah, pernikahannya merupakan pernikahan siri. Suaminya ini bernama Maman. Nur bekerja di PT Dwi Putra Tirta Jaya sebagai seorang admin keuangan. Kantor tempatnya bekerja terletak di Ruko Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nur ini bekerja di bawah supervisi seorang bos bernama Sugianto yang berusia 51 tahun. Ia telah menjalani karir di perusahaan ini selama 12 tahun. Selain itu, Nur ini memiliki orang tua yang cukup berpengaruh di lingkungan kehidupannya dan juga mempunyai pengikut. Namun pada tahun 2019, nasib buruk menimpanya dikarenakan orang tuanya meninggal dunia. Dengan pengaruh yang ditinggalkan oleh almarhum bapaknya, Nur ini seharusnya memanfaatkan dengan baik. Namun sayangnya, ia justru menyalahgunakannya. Dan pada tahun 2020, Nur saat itu terlibat dalam cekcok serius dengan bosnya yang bernama Sugianto tadi. Konflik ini dimulai karena Nur melakukan penggelapan dana. Ternyata selama ini pajak yang telah diserahkan oleh Sugianto ke Nur tidak pernah disetorkan ke kantor pajak. Sugianto baru mengetahuinya ketika mendapat peringatan atau teguran langsung dari kantor pajak. Sugianto yang mengetahui itu pun menuntut Nur untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan jika tidak bertanggung jawab, Nur akan dilaporkan ke kantor polisi. Nur yang tidak mampu membayar hutang dan merasa tertekan oleh ancaman yang dia hadapi. Sampai-sampai Nur ini merencanakan untuk menghabisi bosnya. Pada tanggal 20 Maret 2020, Nur ini menceritakan masalahnya kepada suaminya, termasuk perlakuan buruk yang dia terima dari Sugianto. Bahkan ia mengatakan kepada suaminya bahwa dia pernah diajak berhubungan intim oleh Sugianto. Nur mengatakan kepada suaminya kalau ada eksekutor yang bisa dibayar, dia akan membayarnya senilai 200 juta. Awalnya, Maman ini menolak ide tersebut, tapi kemudian ia pun malah ikut merencanakan dan menyewa sang eksekutor. Setelah mendapatkan eksekutor, pada tanggal 4 Agustus 2020, Nur pun mentransfer uang sebanyak 100 juta ke rekening suaminya, yaitu Maman. Dan pada tanggal 6 Agustus 2020, Nur kembali memberikan uang sebanyak 100 juta lagi secara tunai. Setelah Maman ini mendapatkan eksekutor, pada tanggal 9 Agustus 2020, Maman dan Nur mengadakan pertemuan di sebuah hotel Ciputra di Cibubur. Di dalam pertemuan itu, Maman meyakinkan keempat eksekutor untuk membantu Nur, karena ini perintah langsung dari almarhum bapaknya Nur. Maman ini juga mengatakan kepada para eksekutor bahwa Nur ini kerasukan roh bapaknya. Hal ini juga diperkuat dengan Nur yang berpura-pura kesurupan. Dari situlah roh ini mengatakan agar membantu Nur, kalau tidak Nur yang akan meninggal dunia. Ketiga para eksekutor yang berada pada saat itu adalah Sahrul, Rosidi, dan Arbain. Dari ketiga eksekutor ternyata sangat menghormati almarhum bapaknya Nur. Mereka juga merupakan murid dari almarhum bapaknya Nur. Nah, Nur tadi yang kesurupan, kemudian dia pun pingsan. Tidak lama kemudian Nur pun sadar. Sore harinya mereka menuju ke makam bapaknya Nur. Lagi-lagi di tengah perjalanan di dalam mobil, Nur ini kembali berpura-pura kesurupan. Singkat cerita, di hotel itulah mereka menyusun rencana untuk menghabisi Sugianto. Rencana awal, mereka akan memancing Sugianto dengan cara Rosidi menyamar menjadi petugas pajak dan akan diajak berkeliling sambil memakai mobil. Saat di dalam mobil itulah, ketika Sugianto lengah, dia akan dicekik dari belakang. Tapi rencana ini gagal karena Sugianto pada saat itu tidak mau diajak keluar. Akhirnya mereka memakai cara B. Mereka akan menghabisi Sugianto dengan senpi. Tapi mereka ini butuh satu eksekutor lagi. Akhirnya mereka ini menghubungi eksekutor satunya yang bernama Diki. Diki ini juga merupakan salah satu murid dari almarhum bapaknya Nur. Diki yang saat itu sedang berada di Bangka Belitung menyanggupi permintaan tersebut karena ini memang perintah dari almarhum bapaknya Nur dan dia tidak bisa menolak. Pada tanggal 12 Agustus 2020, Diki pun sampai di Jakarta.
Di Jakarta, mereka pun berkumpul di hotel yang sama dan pada saat itu Diki ini meminta Nur untuk membelikan satu buah motor. Diki membeli motor sebesar 13.300.000 kurang lebih. Dan Rosidi pada saat itu disuruh untuk membuat nomor polisi palsu dan membeli sebuah jaket ojek online. Nah, dikarenakan Diki ini belum bisa menggunakan senpi sama sekali, akhirnya ia dilatih oleh Arbain. Dan pada hari H, 13 Agustus 2020, Diki dan Sahrul pun berangkat menuju ke kantor Sugianto. Awalnya mereka memantau Sugianto dari jauh, melihat Sugianto ini berada di kantor atau tidak. Sekitar jam 12:45, Sugianto pada saat itu terlihat baru sampai di kantor. Dan untuk tidak memastikan tidak salah sasaran, Diki yang pada saat itu menggunakan jaket berwarna hitam, ia berpura-pura jalan berpapasan untuk memastikan jika itu adalah Sugianto. Setelah memastikan bahwa itu benar Sugianto, ia pun langsung berbalik arah dan menembak Sugianto dari belakang sebanyak 5 kali. Di mana tembakannya ini mengenai punggung dan kepala, 1 di punggung dan 2 di wajah. Setelah menembak, Diki pun langsung lari ke motor Sahrul. Di mana Sahrul ini pada saat itu memang sudah menunggu dan bersiap-siap untuk melarikan diri dengan Diki. Mereka pun berpencar ketika sampai di Pasar Uler. Diki ini melarikan diri ke sebuah masjid yang berada di Kebun Nanas, sedangkan Sahrul langsung ke rumahnya Arbain. Tidak lama kemudian Arbain pun menjemput Diki. Setelah itu mereka pun kembali berkumpul di rumahnya Arbain. Sedangkan Maman pada saat itu sudah berada di Lampung untuk menghilangkan jejak. Karena memang pada saat itu suami siri dari Nur ini sudah melarikan diri ke Lampung duluan karena dia ingin mencari aman. Kemudian para eksekutor ini menghubungi Maman dan mengatakan kalau operasinya berhasil. Kemudian Maman pun menyuruh para eksekutor ini pergi ke Lampung menggunakan mobil Fortuner milik Maman. Setelah para eksekutor sampai di Lampung, tanpa basa-basi, Maman langsung membayar Diki sebesar 100 juta dan Sahrul 20 juta, kemudian Arbain 10 juta. Di sisi lain, polisi yang pada saat itu sudah berada di TKP langsung melakukan olah TKP dan menanyakan beberapa orang saksi dan mengecek CCTV yang ada di kantor tersebut. Terlihat dari CCTV, seorang pria menembak Sugianto dari belakang dan langsung melarikan diri. Semua karyawannya Sugianto dimintai keterangan, termasuk Nur. Berdasarkan keterangan saksi dan sejumlah CCTV, polisi berhasil membuat 2 sketsa wajah dari pelaku. Dan dari sinilah pemburuan polisi dimulai. Dari sekian banyaknya karyawan Sugianto, cuma Nur inilah yang dicurigai polisi. Karena pada saat itu, Nur yang sedang diinterogasi lagi-lagi kesurupan dan mengatakan bahwa Sugianto dihabisi oleh pesaing bisnis. Dari sinilah polisi semakin curiga dengan Nur, bahwa Nur ini ada terlibat dalam kasus tersebut. Dan polisi pun menyelidiki Nur secara intens dan ketika ditanya, jawaban Nur ini selalu berubah-ubah. Ketika dilakukan tes poligraf, ternyata Nur ini memang berbohong. Sampai pada akhirnya Nur ini mengakui perbuatannya karena tekanan yang diberikan polisi terus-menerus. Nur juga pun mengakui adanya keterlibatan suami sirinya yang bernama Maman tadi dan juga 10 tersangka lainnya. Tadi awalnya 3, 4, ternyata ada 10. 8 orang ditangkap di Lampung, 1 orang di Cibubur, dan 2 orang ditangkap di Jawa Timur. Dan 1 lagi, tidak lain tidak bukan karyawan Sugianto adalah Nur. Dan satu-satunya perempuan dan dalang dari kasus ini. Ketika ditangkap, suaminya Nur ini baru tahu kalau Nur selama ini hanya berpura-pura kesurupan dan memanfaatkan nama dari almarhum bapaknya. Dan sebenarnya karena memang Nur ini hanya mau lari dari masalah yang dihadapi sekarang. Diketahui belakangan Nur ini menggelapkan uang pajak senilai 1,8 miliar. Dan bahkan komisaris PT Dwi Putra memberikan sejumlah barang bukti penggelapan uang yang dilakukan oleh Nur. Bukan cuma uang pajak, Nur juga terlibat memalsukan bukti pembayaran bahan bakar untuk kapal laut perusahaan. Selain pelaku, polisi ini juga mendapatkan barang bukti sejumlah senpi dan amunisi merek VOC kaliber 380. Kemudian mobil Fortuner dan Innova, jaket ojol, dan motor. Kurang lebih 35 barang bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi. Bahkan sampai orang yang menjual senpi dan mengantarkan senpi ke Diki selaku eksekutor juga ikut dijadikan tersangka. Diketahui pemilik dari senpi ini adalah Arbain yang ia dapatkan dari perantara Suprayitno, di mana Suprayitno ini membeli senjata dari Totok.
Diketahui Arbain ini membeli senjata tersebut dari tahun 2012 lalu. Nah, masing-masing dari pelaku ini mempunyai peran masing-masing. Diki sebagai eksekutor, Sahrul sebagai joki, dan S yang kurang tahu informasi nama lengkapnya mengantarkan Senpi ke rumah Arbain di Cibubur. Muhammad Rifai yang memberikan senjata. Arbain menyiapkan senjata dan melatih Diki untuk menembak. Dan inisial D, R, dan RS ikut merencanakan pembunuhan. Dan dua terakhir yang bernama Toto dan Suprayetno sebagai pemilik dan perantara untuk Arbain. Sedangkan motif dari Nur ini adalah sakit hati dan kesal karena Sugianto ini sering marah kepada Nur dan Nur ini merasa dilecehkan. Selain itu juga Nur juga takut karena Sugianto ini akan melaporkan Nur karena sudah melakukan penggelapan uang pajak dan kalau tidak dibayar ia akan masuk penjara. Dari 12 orang pelaku, hanya satu perempuan dan itu pun otak dari kasus ini. Akibat perbuatannya, para tersangka bisa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang dan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dan sedangkan Nur, otak dari kasus ini dijatuhi hukuman wafat. 11 orang terkena tipu daya 1 orang wanita. Terima kasih sudah menonton video ini.